Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Lagi, dan lagi. Masih tentang Yohanes Anies Baswedan. Tiada bosan-bosannya saya ingin mengupas tuntas tentang manusia yang satu ini, yang bernama si Yohanes Anies Baswedan, yang terkenal dengan bapak politik identitas itu. Mungkin isu perjanjian politik antara Bapak Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan tak akan menemui titik terang karena semuanya memilih tidak mau memperbesar masalah. Banyak yang penasaran akan isi perjanjian tertulis tersebut, tapi tampaknya tidak akan jadi konsumsi publik. Di satu sisi, publik makin penasaran dengan utang Anies Baswedan yang mencapai 50 miliar rupiah. Tapi ini juga tak akan ada kejelasan. Sandiaga Uno merelakan dan tidak mau memperpanjang urusan ini. Apalagi Anies Baswedan sudah pasti bakal diam entah sampai kapan, karena Anies memang sudah diam-diam baik. Politikus Gerindra Bapak Andre Rosiade menyampaikan pesan dari Bapak Prabowo Subianto agar jangan mengungkit-ungkit kebaikan atau jasa masa lalu. Menurut dia, ucapan Sandiaga Uno soal utang yang awalnya disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, yakni Erwin Aksa itu adalah sikap personal. Andre Rosiade juga bilang, jika ingin lebih detail mengenai isu tersebut, lebih baik konfirmasi ke Sandiaga Uno, karena itu menyangkut urusan personal. Selain itu, sikap resmi Gerindra yang dikeluarkan langsung oleh dua orang, yaitu Ketua Harian DPP Sufmi Dasko dan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani. Sikap Gerindra sudah jelas, tidak akan mencampuri urusan utang piutang antara Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, karena itu adalah konsumsi internal, dan pihaknya tidak ada rencana untuk mengekspos ke publik. Saudaraku sebangsa dan setanah air, ternyata tidak semua kader setuju dengan pesan Bapak Prabowo Subianto kepada kader Gerindra agar tidak usah mengungkit-ungkit kebaikan masa lalu, termasuk jasa ke Anies Baswedan di Pilkada 2017 yang lalu itu. Meskipun beda ya antara Pak Prabowo dengan kami yang di bawah. Mohon maaf, Mas Anies kami usung, kami dukung, dan kami bantu pembiayaan. Pamit pun tidak sama sekali dengan Bapak Prabowo dan Partai Gerindra. Mohon maaf, ini adalah fakta, kata Andre Rosiade. Gerindra sudah mendukung Anies Baswedan di Pilkada 2017 dan dia pun menang. Tapi Anies Baswedan tak ada komunikasi ke Gerindra soal kemungkinan maju di Pilpres 2024 mendatang. Kita sudah dukung, kita sudah usung. Yah, namanya kulonuvun, sama sekali juga enggak. Yah, itu fakta yang ingin saya ungkapkan, katanya lagi. Jadi, ternyata selain Anies Baswedan tidak bisa bekerja, ternyata dia juga tidak punya etikat baik dalam berpolitik. Memang ada benarnya juga sih. Jangan-jangan memang benar Anies Baswedan pernah berjanji tidak akan nyapres kalau Prabowo Subianto juga nyapres. Berarti Anies Baswedan ini memang tidak tahu untuk berterima kasih. Kabarnya sih perjanjian itu tidak wajib ditaati. Tapi kan aneh, kalau tidak wajib ditaati, ngapain bikin perjanjian tertulis dan diteken di atas meterai? Lebih baik deal secara lisan saja. Tidak perlu repot bikin draft perjanjian. Biasanya tanda tangan di atas meterai itu
memiliki kekuatan hukum atau setidaknya punya nilai yang sangat mengikat pemilik tanda tangan. Andre Rosiade juga tegas mengatakan bahwa perjanjian antara Anies Baswedan, Sandiaga Uno, dan Prabowo Subianto itu memang benar ada. Dia membantah jika tim Anies Baswedan tidak mengakui adanya perjanjian tersebut. Ada dua informasi penting yang akurat. Perjanjian politik itu benaran ada, dan utang 50 miliar itu juga benaran ada. Makanya, buzzer penjilat Anies Baswedan ngamuk sekaligus meriang. Mereka sibuk membantah dan mengelak, padahal faktanya sudah ada. Fakta lainnya menurut Andre Rosiade adalah hanya 3 orang yang bisa membuka perjanjian yang tersebut. Salah satunya adalah Prabowo Subianto. 2 lainnya adalah Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Tapi Prabowo Subianto sudah menginstruksikan kepada kadernya untuk tidak mengungkit lagi. Jika 2 lainnya yang bisa buka isi perjanjian adalah Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, maka perjanjian ini mungkin tak akan terekspos selamanya. Prabowo Subianto sih ogah. Sandiaga Uno sudah ikhlas. Anies Baswedan sampai lebaran kuda tak akan gubris, karena isi perjanjian tersebut akan terkubur selamanya. Seperti harta karun bajak laut yang tenggelam di dasar lautan yang dalam. Tapi tidak apa-apalah. Yang jelas, semua sudah tahu sifat asli dari si manusia murtad yang bernama Yohanes Anies Baswedan ini. Tidak punya etika dan ngutang pula. Saya kira masyarakat Indonesia berhak untuk mengetahui sifat Anies ini, mengingat dia adalah bakal calon presiden. Masyarakat wajib tahu siapa Anies Baswedan sebelum memutuskan memilihnya sebagai pemimpin untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kalau ada yang bilang ini adalah narasi untuk menjatuhkan Anies Baswedan, mungkin tidak salah. Tapi ini adalah fakta yang saya buka. Kalau pakai hoax, baru deh, ini tindakan pengecut. Kalau pakai fakta, ini namanya sah dan tidak salah. Lagi pula, kebobrokan itu wajib dibongkar, karena biasanya bakal ditutup rapat-rapat. Finally, saya mau mengingatkan bahwa Pilpres kali ini bakal panas mendidih. Karena bagi saya, kasus utang piutang ini rasanya baru permulaan. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya rakyat jelata harus berani untuk bersuara.